Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبلغه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, bersama-sama kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bernapas, melanjutkan kehidupan di muka bumi, dan dengan hidup itu kita mampu terus menjalankan tugas dan aktivitas kita sebagai abdi Allah yang terus-menerus dalam hidupnya untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh sebelum kita semua kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Cuma satu yang pasti, semua kita akan kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu persiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk kita kembali kepada Allah dengan kembali yang husnul khotimah. Akhir hidup kita adalah akhir yang baik, dan tentu untuk itu semua kita perlu melakukan usaha dan kerja keras. Karena dengan usaha dan kerja keras saja kita akan kembali dalam keadaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak mau berjuang dalam hidupnya, yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, niscaya dia akan kembali dalam keadaan yang su'ul khotimah, akhir yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita berakhir dengan akhir yang buruk. Usahakan, berjuanglah untuk kembali dengan akhir yang baik. Hidup di muka bumi ini sangat singkat, sangat sebentar sekali. Namun dia menentukan bagaimana hidup kita yang panjang nanti. Di bumi ini hidup singkat tapi sangat menentukan. Kalau sudah mati itu tidak ada guna lagi. Apapun yang dibuat mau dilakukan sudah tidak berguna lagi. Tetapi hidup yang singkat inilah menentukan bagaimana nanti kita di kehidupan yang sesungguhnya. Semuanya di dunia ini ditentukan. Baik buruknya nasib kita ditentukan dalam hidup kita di atas muka bumi Allah ini. Maka berjalanlah dengan koridor yang benar, berjalanlah atas petunjuk Allah dan atas sunnah Rasulullah. Karena dengan itu saja sebagai jaminan dari Allah dan Rasulnya keselamatan hidup kita dunia dan akhirat, kalau kita menjadikan Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pegangan dalam hidup kita ini. Siapa yang berpegang teguh kepada duanya, lan tadil bihi abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Orang yang berpegang teguh kepada dua warisan Allah, warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita malam hari ini tentang Muhammad. Satu nama yang unik pada saat itu. Satu nama yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dari Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah, belum pernah ada sebelumnya orang yang bernama Muhammad. Lalu ketika kakek Rasulullah, Abdul Muttalib, masuk ke dalam Baitullah, di situ diberi nama. Begitu keluar dari Baitullah, lalu berilah nama dengan nama Muhammad. Lalu penduduk Mekah semua kaget. Ini apa ini? Nama apa ini? Belum pernah didengar sebelumnya. Nama apa ini Muhammad ini?
Lalu kata seseorang mengatakan, sudah kita terima saja. Itulah nama yang telah diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib kepada Rasulullah dengan nama Muhammad. Yang akar katanya Hamida, yang artinya terpuji. Muhammad itu artinya terpuji, orang yang terpuji, yang pantas untuk dipuji karena melakukan hal-hal yang terpuji. Seluruh perangkat hidup Rasulullah, zahir batin, indera, otak dan hatinya, seluruh apapun yang Allah berikan kepada diri Rasulullah itu dalam rangka untuk memuji kebesaran Allah, memuji keagungan Allah, memuji kemuliaan Allah. Rasulullah hidupnya dari awal sampai berakhir hidupnya semua dalam rangka untuk menghamdukan Allah, memuji kebesaran Allah. Maka pantas dikatakan sebagai Muhammad. Maka kalau kita umatnya sama seperti itu, maka kita pun juga berartinya ada jiwa Muhammad dalam jiwa kita. Rasulullah itu tidak mati, dia tetap hidup. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yash'urun. Jangan kalian kira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan dia hidup. Jadi Rasulullah tidak pernah mati, dia akan tetap hidup di dalam jiwa-jiwa kita semua selama kita menghidupkan ajaran Rasulullah. Hidupkanlah Muhammad dalam jiwa kita itu dengan menghidupkan ajaran Rasulullah. Apa ajarannya? Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan ajaran yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya untuk bekal keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Itu kata-kata Muhammad. Kemuliaan itu dapat dilihat dari dua hal. Sama kemuliaan Rasulullah dapat dilihat dari dua hal. Kemuliaan kita umat Rasulullah juga dapat ditinjau dari dua hal. Dilihat dari mana? Dilihat dari apa yang dibicarakan, lihat dari apa yang dilakukan. Hidup kita ini dua aja. Kalau tidak berbicara pasti melakukan sesuatu. Dua aja. Hari ini sekarang ulun berbicara, pian melakukan tindakan mendengarkan. Tidak pernah lepas kita. Pasti dua hal. Kalau tidak berbicara, kita akan bertindak. Bicara atau melakukan sesuatu. Rasulullah ini mulia karena bicaranya itu tidak pernah berbicara sesuatu yang sia-sia. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau bicara tidak asal-asalan, tidak mau sembarang bicara. Dia yakinkan, dia pastikan bahwa setiap ucapannya itu membawa nilai kebaikan. Setiap ucapan Rasulullah itu adalah sesuatu yang keluar dari wahyu Allah, bukan kata-kata yang mengikuti dorongan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari ucapan Rasulullah itu sesuatu yang mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali dia adalah wahyu Allah. Rasulullah setiap bicara itu wahyu Allah. Setiap bicara adalah ayat Allah. Maka kita umatnya yang seperti itu berarti ada jiwa Muhammad dalam jiwa kita. Coba periksa kita kalau bicara, kira-kira apa yang keluar dari mulut kita. Isi otak kita ini, isi hati kita ini dapat dilihat dari ucapan kita. Itulah isi otak orang itu. Apa isi otak orang itu? Lihat aja dia kalau bicara apa, itulah isi otaknya. Gampang aja mengukurnya, itu mudah mengukur seseorang itu. Kalau mau ini orang otaknya gimana? Apa isi otaknya? Apa dalam hatinya? Lihat aja bicaranya apa. Lihat aja bicaranya apa. Itulah yang ada dalam benak pikirannya dan dalam hatinya. Rasulullah dalam otaknya Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dalam hatinya ayat-ayat Allah. Begitu bicara, pasti yang keluar adalah ayat-ayat Allah. Tidak mungkin kalau masuk teh keluar kopi. Tidak mungkin. Kalau masuk teh keluarnya apa? Pasti teh juga. Kalau masuk kopi keluar kopi. Masuk air putih keluar air putih. Apa yang dimasukkan itu yang akan keluar. Kalau kita setiap hari memasukkan ayat demi ayat dalam pikiran kita, dalam hati kita, insya Allah keluarlah dari mulut kita itu ucapan ayat-ayat Allah. Ucapan kebenaran, ucapan kebaikan. Karena itu yang terus dimasukkan. Kalau orang memasukkan keburukan, pasti ucapannya adalah keburukan. Kalau setiap hari di kepala kita dijejali dengan berita politik terus, kalau bicara kira-kira apa yang keluar? Pasti soal politik juga. Karena itu aja santapan pagi, berita politik. Nonton TV, berita politik. Maka kita dibicara soal politik. Nah, kalau dimasukkan ke otak kita nih soal ekonomi, asal bicara pasti soal ekonomi. Apa yang dimasukkan, itu yang keluar. Maka salah satu doa dalam Quran dikatakan itu, wa qur rabbi adkhilni
mudkhala sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dari tempat masuk yang benar dan keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Wa qurabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dari tempat masuk yang benar dan keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Sesungguhnya engkau sultan dan nasira, punya kekuatan untuk menolong. Masuk benar, keluar benar. Masuk salah, keluar salah. Masuk kotor, keluar kotor. Apa yang dimasukkan itu yang akan keluar. Jadi kalau kita ingin menghasilkan keluar input yang output yang baik, inputnya harus baik juga. Masukkanlah sesuatu yang benar ke dalam pikiran kita nih. Saban hari harus ada minimal tuh satu ayat yang direnungkan, dipikirkan, masuk ke dalam otak. Baru keluarnya benar. Nah, inilah diri Rasulullah. Setiap dia bicara ayat-ayat Allah. Maka kita usahakan juga demikian. Setiap kita bicara itu ayat-ayat Allah yang keluar. Setiap kita bicara itu nilainya adalah membawa kebaikan. Tidak ada bicara yang sia-sia. Apalagi bicara yang kotor. Yang ada setiap ucapan kita itu adalah bicara yang membawa hikmah, membawa kebaikan, membawa kebergunaan. Itu diri Rasulullah. Nah, cuman kira-kira kalau kita menghitung dalam 24 jam, bicara kita banyak yang mana kira-kira? Banyak bicara yang berguna atau banyak yang sia-sia bicara kita? Allah kita yang paling tahu. Pelan-pelan berubah diri kita itu untuk semakin berguna bicara kita, untuk semakin benar apa yang kita lakukan. Ini Rasulullah, bicaranya ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, apa tindakan Rasulullah? Tandanya dia mulia, setiap dia bertindak dalam rangka untuk mengakbarkan Allah. Rasulullah itu setiap dia bertindak dalam rangka untuk mengakbarkan Allah, membesarkan Allah. Bukan yang lainnya, bukan membesarkan dirinya, tapi membesarkan Allah. Sebagaimana kita dalam sholat itu, setiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sekali aja tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali dia sami Allah untuk dia mendengarkan apa suran Allah itu. Yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Setiap tindakan dalam hidup harus untuk mengakbarkan Allah, membesarkan Allah. Kita belajar untuk apa? Bukan untuk menunjukkan hebat diri kita. Kita belajar dalam rangka untuk membesarkan Allah. Orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Orang kecil adalah orang yang sibuk membesarkan dirinya sendiri. Orang besar itu orang yang membesarkan Allah. Orang kecil adalah orang yang hanya sibuk membesarkan dirinya sendiri. Nah, ini Muhammad Rasulullah. Maka siapa orang yang menjaga bicaranya, menjaga tindakannya, dia termasuk ke dalam golongan insyaallah Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Siapa orang yang terpuji, yang seluruh perangkat zahir batinnya untuk menghamdukan Allah. Siapa orang yang bicaranya ayat-ayat Allah, siapa orang yang tindakannya mengakbarkan Allah, dia akan termasuk nanti di yaumil akhir Ali Muhammad, sebagai keluarga Muhammad, menjadi saudaranya Rasulullah. Kan gitu kan, Rasul mengatakan aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Nah, itu menjadi saudara Rasulullah. Siapa saudara Rasulullah itu? Orang yang tidak pernah melihat Rasul namun beriman kepada Rasulullah. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Nah, coba kita usahakan demikian. Buat dengan Rabiul Awal ini dalam rangka Maulid Rasul yang diperingati oleh sebagian umat Islam, terutama kita di Indonesia ini, di Malaysia, di Brunei barangkali, di Asia Tenggara tuh banyak yang melaksanakan Maulid Rasul. Nah, kita ambil value, nilai yang terbaik. Apa tuh? Lahirnya Muhammad, lahirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita ini. Tambah kebaikan dalam hidup kita ini. Buat setiap bertambahnya umur kita, bertambah juga amal kebaikan. Jemaah, kata-kata Muhammad ada 4 tempat dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita kaji. Pertama, diletakkan di dalam surah Ali Imran. Yang kedua, diletakkan kata-kata Muhammad di dalam surah Al-Ahzab. Ali Imran 144, Al-Ahzab ayat 40. Kemudian kata-kata Muhammad diletakkan di dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat yang kedua. Dan yang keempat, kata-kata Muhammad diletakkan dalam surah Al-Fat, surah 48 ayat 29. Ali Imran artinya keluarga Imran. Al-Ahzab artinya bersekutu, umat yang banyak, manusia yang banyak, kelompok-kelompok. Muhammad adalah dirinya Muhammad. Al-Fat artinya kemenangan. Nah, ini mengandung satu pelajaran bagi kita semua. Siapa orang yang mau menang seperti Muhammad, dia harus menjalankan. Pertama, perhatikan keluarga. Ali Imran, perhatikan keluarga. Yang kedua, Al-Ahzab.
perhatikanlah umat. Yang ketiga Muhammad, perhatikan diri. Perhatikan keluarga, perhatikan umat, perhatikan diri. Ini harus jadi satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Kita harus perhatikan keluarga kita, ya kan? Jangan sampai kita ini hanya sibuk ngurus orang lain, keluarga sendiri kada diurus, berantakan, hancur keluarga. Itu kehancuran keluarga adalah awal penderitaan. Ingat itu, kehancuran keluarga adalah awal dari penderitaan hidup. Istri kada jelas, suami entah kemana, anak narkoba, itu awal penderitaan dalam hidup tuh. Orang-orang yang tidak memperhatikan keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Kalau tidak kita jaga keluarga kita, itu awal penderitaan dunia dan akhirat. Maka kita perlu menjaga diri dan keluarga. Perhatikan keluarga. Ya kan? Kita sebagai orang tua tuh, anak-anak kita dijaga semua tuh. Perempuan, terutama perempuan tuh. Kalau dia keluar rumah, jangan biarkan dia tuh menampakkan auratnya. Suruh ajarkan, "Oi, keluar rumah pakai kerudung, pakai jilbab semua. Rumah jangan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Itu jadi jilat api neraka." Orang tua perlu mengingatkan kepada anaknya hal demikian. Kalau kada, nanti kita yang akan dituntut pertanggungjawabannya. Kalau kita membiarkan anak-anak kita itu tidak dalam koridor Islam yang benar, dia tidak paham dengan syariah Islam, itu kita yang kena sebagai orang tua, karena tidak membimbing dan mengarahkan anak. Itu orang tua yang pertama, perhatikan keluarga. Yang kedua, perhatikan umat, tetangga kiri kanan, depan belakang, perhatikan sekitar kita semua, ya kan? Perhatikan, kalau kita punya uang lebih, rezeki lebih dikasih Allah, bantu yatim piatu, bantu rumah tahfiz Quran, bantu perjuangan orang-orang agama Allah. Perhatikanlah keadaan umat. Perhatikan umat. Nah, yang ketiga, perhatikan diri. Nah, ada orang itu kadang-kadang sibuk mengurus umat, dirinya sendiri dilupakan. Haur mengurus orang terus, diri sendiri tidak diurus. Nah, ini salah juga ini. Jadi tiga-tiganya dijaga. Perhatikan keluarga, perhatikan umat, perhatikan diri, maka kita akan menjadi al-fat, pemenang. Kita akan jadi pemenang selama hidup ini. Dan kita kaji ulang lagi Ali Imran 144, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibayhi fala yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad adalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh akan berbalik ke belakang murtad? Siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu karena melihat Rasulnya, karena melihat sosok figurnya. Waktu ada Rasul beriman, begitu Rasul tidak ada, dia berbalik ke belakang jadi murtad lagi. Itu zaman dulu gitu. Banyak tuh di antara orang beriman yang sewaktu bersama Rasul dia beriman, tapi begitu Rasul meninggal dunia, dia berbalik ke belakang murtad lagi. Kenapa bisa demikian? Karena beriman hanya sebatas karena sosok Rasulullah. Bukan iman yang hadir karena kesadaran dalam diri, tapi karena mengikuti Rasulullah. Nah, ini tidak boleh tuh orang melihat seseorang itu dari sosok figurnya. Mengidolakan seseorang itu tidak boleh. Rasulullah itu tidak suka diidolakan. Tidak boleh mengidolakan. Ada orang seperti itu, hanya sebatas idola saja. Sebatas mengagumi, wah hebat Rasulullah, masuk Islam, kenapa? Rasulullah luar biasa. Rasulullah tidak ada lagi, balik murtad lagi. Nah, ini orang-orang yang beragama hanya sebatas ikut-ikutan, tanpa betul-betul mau belajar. Bahaya orang yang beragama sebatas ikut-ikutan, lalu nanti bisa berbalik ke belakang. Bahaya orang kalau beragama karena cuma kagum, karena kagum aja, ikut-ikutan. Sekarang kan begitu kan. Orang semua punya idola-idola masing-masing. Melihat seseorang dari sosok figurnya. Nah, kan? Siapa gerang ulamanya nih? Ustadznya siapa gerang? Orang melihat sosok figurnya. Bukan melihat lagi apa yang ajarannya, apa yang disampaikan, tapi lihat dari duluan siapa gerang yang menyampaikan. Nah, itu kan fenomena itu terjadi sampai sekarang. Orang melihat seseorang itu dari sosok figurnya. Padahal apa yang terlihat baik belum tentu baik. Harusnya kita kalau berbuat baik itu karena memang lahir dari dorongan diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Nah, inilah pelajarannya. Jangan menjadikan seseorang itu sebagai figur dalam kehidupan, sosok idola, jangan. Tidak boleh mengidolakan, ya kan? Yang ada uswatun hasanah. Beda
idola, beda uswatun hasanah. Rasulullah itu dia uswatun hasanah, teladan yang baik. Bukan idola, tapi teladan yang baik. Nah, kalau idola ya itu kan ikut-ikutan aja. Waktu ada orangnya ya ikut, orangnya kada ada lagi, nah, sampai sudah bubar. Waktu ada kiainya ramai pengajian, kiainya meninggal, habis juga jemaahnya, hilang juga jemaahnya. Kadang sebatas sebenarnya sosok figur saja. Nah, tidak boleh demikian. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Artinya dia manusia biasa, jangan dilebih-lebihkan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Rasulullah tidak suka segala macam bentuk pemujaan yang berlebihan, tidak boleh. Tidak suka. Waktu Rasulullah masuk ke dalam rumah Darul Arqam pertemuan, tiba-tiba sahabat itu berdiri semua. Rasulullah maklum, turun semua, duduk. Jangan berdiri. Kalian jangan lebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasrani yang melebih-lebihkan Nabi Isa, lalu menuhankan. Itu seandainya Rasul itu kalau dijaga itu kuburan itu macam-macam kelakuan orang itu. Kalau kada dijaga di Madinah sana, jika seandainya makam tidak dijaga oleh askar, itu kalau kemanusiaan ini macam-macam, apalagi yang dari Indonesia nih. Menyukil batu, jangan ambil tanahnya apa semua. Sebegitu tuh. Hah? Ada macam-macam kelakuan, cuma dijaga semua tuh. Kan? Tak boleh. Kita saja kalau ke sana misalnya berdoa menghadap makam Rasulullah itu didorong badan kita. Haji. Ka'bah, kiblat. Berdoa ke kubur Rasulnya tidak boleh. Palingnya badan kita, putar. Begitu tuh. Ka'bah. Jangan ke makam Rasulullah. Ini ajaran. Kalau seandainya itu tidak dijaga oleh Rasulullah, niscaya akan banyak umat Muhammad ini yang menuhankan Rasulullah. Menuhankan akhirnya. Dengan pemujaan yang berlebihan. Makanya tidak ada fotonya kada ada Rasulullah. Cuma kalau saya ada fotonya, bahaya orang dia ada foto lah. Setiap nak keluar rumah, kayak orang Cina juga akhirnya kalau pakai pasang foto segala. Tidak ada foto tuh begitu bahayanya, akan bisa dituhankan. Ya. Nah. Ini ajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, kata-kata Muhammad ada di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat yang ke-40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah itu adalah bukan bapak dari seorang anak laki-laki. Ini ceritanya ketika anak angkat Rasulullah Zaid bin Sabit itu bercerai sama istrinya Zainab. Lalu Allah menyuruh Rasulullah menikahi Zainab, bekas istrinya anak angkat Rasulullah. Nah, ini artinya hukum syar'i bahwa anak angkat bukan anak kandung. Nah, maka tidak boleh memanggil anak angkat itu dengan pakai bin kita. Kita punya anak angkat lalu kita panggil misalnya Fulan bin Firdaus. Tidak boleh, karena ini anak angkat. Anak angkat bukan anak kandung. Nah, Zaid bin Sabit itu anak angkat Rasulullah, bukan anak kandung. Lalu ketika Rasulullah menikahi Zainab, orang Arab mencibir semua. Itu aja Rasulullah ajar. Ya, kalau kada beres ya. Kenapa? Bekas anak seorang dinikahi aja. Padahal inilah ujian yang terberat yang diterima oleh Rasulullah ketika turun perintah Allah nikahi Zainab. Itu termasuk salah satu ujian yang berat bagi Rasulullah. Berat Rasulullah tuh menjalankannya itu. Fitnah langsung muncul segala macam. Serangan hujatan muncul. Langsung menghujat apa segala macam itu. Nah, karena orang tidak paham bahwa ini adalah hukum Allah. Nah, lalu Rasul berat, tapi karena ini perintah Allah walaupun berat dijalankan oleh Rasulullah. Dinikahi Rasulullah Zainab sebagai tanda bahwa anak angkat bukan anak kandung. Itu asbabun nuzul ayat ini. Tapi apa yang kita ambil, Muhammad bukan bapak dari seorang anak laki-laki, itu artinya tidak dapat melihat seseorang itu dari silsilah keturunan. Tidak dapat dijadikan bahwa kalau keturunan baik pasti baik. Belum tentu. Kalau banyak anak kiai jadi narkoba, banyak juga. Ada anak kiai jadi narkoba, ada. Tapi ada anak tukang mabuk, anaknya jadi ustadz, jadi ulama, ada juga. Abahnya pemabuk, tapi anaknya jadi ustadz. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung, anaknya jadi nabi. Ya kan? Tapi Nabi Nuh, abahnya nabi, anaknya musyrik. Nah, itu artinya seseorang tidak dapat dilihat dari silsilah
turunan, darah merah, darah biru itu bukan ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan soal darah-darah merah, biru, hijau dan sebagainya. Merah, biru, hijau, pelangi kan. Merah, kuning, hijau, jenggot yang biru. Bukan dilihat dari silsilah turunan, tidak dapat. Tetapi seseorang itu dilihat daripada ketakwaannya kepada Allah. Yang mulia, yang paling takwa. Sekarang kan orang banyak nih melihat itu silsilah turunan. Wah, ini keturunan A, turunan B. Belum ada jaminan. Walaupun itu yang mengatakan turunan Nabi sekalipun, ya kan? Belum dapat menjadi jaminan. Dilihat juga. Kalau turunan Nabi gawinnya 2 ayam, udah kawa juga. Tidak dapat dijadikan jaminan. Yang dapat dijadikan jaminan itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Ini kadang-kadang manusia itu melihat begitu. Melihat itu sosok figurnya tadi, melihat silsilah turunan. Lalu kalau sudah ini anak, apa misalnya orang anak pakia contohnya, lalu itu dianggap walaupun kelakuannya jalannya dianggap benar aja. Oh, ini wali aja. Itu aja di apa tuh di internet tuh kan, rambut gondrong merah rambutnya, bersalur handap terus, kemana-mana bersalur handap aja. Kada berbaju, wali aja. Dianggap wali itu. Yang hebatnya itu ada pulang tuh orang pintar menyambati itu wali. Lalu banyak orang-orang pejabat-pejabat dari Jakarta datang juga. Oh, minta apa segala macam karena dianggap wali. Lalu ucapannya itu kadang-kadang tepat bujur. Nah ini, wah ikam besok ini tidak bisa bernapas lagi besoknya. Mati besok orang tuh. Besok ikam tidak bisa bernapas lagi ya. Lalu terjadi benar mati dia. Karena setan juga punya kemampuan begitu. Ibu ini tidak lama lagi nikah ibu nih. Langsung seminggu berikutnya nikah. Oh, lalu orang enggak wali ini. Karena dia anak Pak Kiai. Lalu walaupun kelakuannya nyeleneh macam-macam, nampak aurat, lutut kelihatan, pusat kelihatan, besar handap aja. Kan rambut merah gitu kan. Dia anggap dia jadi wali. Karena orang melihat daripada silsilah turunan. Nabi Muhammad tidak dapat dilihat dari silsilah keturunannya. Dia adalah wali Allah. Maka Muhammadun aba ahadim mirja walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak dari seorang anak laki-laki, tapi dia adalah Rasulullah, penutup para nabi. Yang ketiga, kata-kata Muhammad ada dalam surah Muhammad surah 47 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ini artinya apa? Muhammad adalah orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan, beriman dan mengerjakan kebajikan. Itulah diri Rasulullah, senantiasa mengerjakan beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Kemudian apa lagi? Nuzila ala Muhammad, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Yang diturunkan kepada Muhammad adalah Al-Quran. Itulah diri Rasulullah. Dia beriman, mengerjakan amal kebajikan dan mengimani apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Nah, maka kita umatnya harus demikian juga. Lakukan amal kebajikan, betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diri Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku umat Muhammad tapi tidak menjalankan beramal kebajikan, tidak dekat kepada Al-Quran, bahkan jauh dari Al-Quran, dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah. Kalau di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini orang banyak memperingatinya tapi jauh dari Quran. Nah, itu yang aneh. Bulan Maulid harusnya orang dekat kepada Quran, tapi yang terjadi malah menjauh dari Al-Quran, dekat kepada segala macam bentuk macam-macam. Quran ditinggalkan. Padahal maunya Rasulullah itu umatnya kembali kepada petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran. Suri tauladan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Jadi yang mau berakhlak seperti Rasulullah, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, insyaallah akhlak kita akan sesuai dengan Allah Rasulullah. Orang yang paling memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, insyaallah dialah yang akhlaknya akan mendekati akhlak Rasulullah. Karena berita mengatakan Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, siapa Rasulullah ini?
Surah Al-Fat ayat yang 29 terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Umat Muhammad itu keras terhadap orang-orang kafir. Jadi terhadap Macron yang menghina Nabi, kita harus tegas. Harus tegas kita terhadap Macron itu. Ya kan? Kita harus melaknat perbuatannya yang menghina Nabi. Ya kan? Kita mengutuknya, kita sedih kita. Nah, tapi jangan juga terlalu berlebihan kan. Ya kan? Tiba-tiba bakar sana bakar sini, kita mengutuk aja. Cara kalau berperang kan, berperang ke senjata kan tidak ke sana. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pertama tadi, ikuti ajakan orang, boykot. Nah, kalau boykot semua produk-produk Prancis itu biar dia bangkrut usahanya. Karena sudah menghina Nabi. Itu. Tetapi ada hal yang lebih penting dari boykot lagi. Apa itu? Al-Qur'an. Fala tuti'il kafirin wajahidu jihadan kabira. Jangan engkau ikuti orang-orang kafir itu, kata Allah, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi menghadapi Macron dengan Quran. Kenapa Macron berani begitu? Barangkali karena kita umat Muhammad jauh dari Quran. Coba kalau Islam ini dekat dengan Quran, orang kafir tidak berani sembarangan. Kalau semua pemimpin negara itu seperti Erdogan, mana berani orang kafir sembarangan ngomong. Kalau kayak Erdogan semua. Nah, kan? Tapi kayak yang banyak kayak Esdegan yang banyak. Kalau kayak Erdogan semua, ya kan? Nah, itu gentar orang kafir. Keras terhadap orang kafir. Umat Muhammad itu keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir. Nah, orang menghina Muhammad, kita harus punya sikap tegas, tapi caranya harus benar juga. Cara berjuangnya itu pertama mungkin sikap kita boykot barang-barang produk dia. Yang lebih penting lagi, tegakkan petunjuk Allah Al-Quran. Karena dengan itulah kita akan menang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat dengan Al-Quran. Jadi Islamnya akan terangkat derajatnya. Orang tidak akan sembarangan berani menghina Islam kalau umat Islam itu menjalankan Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan sebaliknya akan dijatuhkan derajatnya juga dengan Al-Quran. Diangkat derajat dengan Al-Quran, dijatuhkan derajat dengan Al-Quran. Kalau saat ini ada orang-orang yang berani menghina umat Muhammad, berani menghina Islam, berani menghina Rasulullah, barangkali mereka memang salah, laknat Allah buat orang yang demikian. Tetapi juga penyebabnya barangkali kita sendiri yang kurang mau bersungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam itu. Kadang-kadang umat Islam ini kalau dihina sedikit hambuk benar, tapi dia kada sholat. Demo tuh ada orang menghina Nabi, demo dan segala macam, sholat kada. Power demo aja sholat kada. Nah, salah ini kan, tidak benar namanya kan. Dia marah dihina nabinya, tapi dia tidak sholat. Dia marah dihina nabinya, tapi dia tidak membaca Quran. Dia marah dihina nabinya, tapi dia jauh dari ajaran Allah. Gimana sikap seperti itu? Orang buktikan bukti cinta itu dengan menjalankan ajaran agama Allah. Kita melaknat, kita mengutuk perbuatan Macron yang menghina Islam itu. Tapi dibalik itu yang paling utama lagi, jalankan ajaran Allah, jalankan Al-Quran dengan sungguh-sungguh sebagai kunci kemenangan. Hadapi orang kafir itu bukan dengan segala macam bentuk tadi itu. Walaupun misalnya kita bisa untuk sementara kita lakukan hal namanya itu boykot, oke lah. Tetapi bukan itu kunci kemenangannya. Allah katakan kunci kemenangannya kalau kita berjuang dengan Al-Quran. Fala tuti'il kafirin wajahiduhum jihadan kabira. Surah 25 ayat 52, Al-Furqan 52. Jangan kalian ikuti orang-orang kafir itu dan berjuanglah terhadapnya mereka itu dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Jihadan kabira. Dengan Quran baru menang. Tanpa Quran kita kalah. Kalau Erdogan itu berani, kenapa? Quran, ngajinya bagus. Itu baru presiden. Ya kan? Itu baru presiden. Begitu Erdogan ngaji, mantap suaranya. Kayak suara Pak Suryan saja kalau ngaji. Dong pakai lagu-lagunya, mantap lagunya. Tajwidnya semua tepat. Pernah dengar ada Erdogan ngaji? Pernah kan? Bandingkan dengan bandingkan aja. Sampun punya kita kan kayak apa? Ica gimana memenang kita, ya kan? Iya, baca Quran belepotan, nah, ya kan? Gimana memenang? Al-Fatihah gimana memenang kita?
Al-Quran itulah kunci kemenangan. Siapa yang betul-betul menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk Allah, dia akan menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah Rasulullah, inilah diri Muhammad yang bisa kita lihat dari penjelasan ayat-ayat Allah. Bahwa Muhammad itu orang yang tegas terhadap kekafiran, tapi sebaliknya ruhama ubainahum, dia sangat sayang terhadap sesama orang beriman. Nah, ini sesama orang beriman nih. Ini orang beriman semua harus saling menyayangi. Kita boleh berbeda, tapi jangan gara-gara berbeda itu bermusuhan. Saling menyayangi aja. Kalau ada orang yang menjalankan maulid, kita hormati, tidak perlu disambati, tidak perlu. Habis kayak energi aja. Kita sambati apa segala macam, tidak ada gunanya. Hormati mereka yang memperingati. Kan tak masalah kan. Asal memperingati dengan cara yang benar. Kalau kita tidak mau menggawe, kalau usah digawe. Tapi jangan menyambati gawean orang. Itu hidup itu begitu harusnya. Saling menghormati satu dengan lainnya. Islam harus bersatu. Harus bersatu, ya kan? Dulu kan kita ribut-ribut, aku dengan ceramah tuh. Dulu kita ribut-ribut soal kunut karena berkunut. Ya kalau ada situ berkunut beribut terus, kan habis-habisnya. Berdua berhual, bertengkar. Oh, kan ada kunutnya ini nih, sampai jam 2 subuh berhual. Pas subuh dua-duanya kena sholat. Ya kan? Pas sholat subuh dua-duanya kena sholat. Bukan demikian, kita saling menghargai, menghormati orang lain. Ada orang yang punya paham begini, hormati. Selama Tuhannya Allah, selama kitabnya Al-Quran, selama nabinya Rasulullah, selama dia punya jiwa yang mau bertobat, itu saudara. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Selama mereka itu bertobat, mereka sholat, mereka berzakat, mereka itu saudaramu seagama. Saudara, tidak perlu ribut-ribut berkelahi. Nah, cuman sekarang itu kadang-kadang orang kurang bijak dalam menyikapi. Jadi menyulut emosi kelompok yang lain. Sekarang begitu. Ada orang yang bicara itu menyulut emosi kelompok yang kenapa? Menyambati ampun orang, menyambati gawean orang lain. Tidak perlu demikian. Tidak perlu kita mengata-ngatain apa yang dikerjakan oleh orang lain. Saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami amalan kami, kalian amalan kalian. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasulullah. Sesama Islam ini saling menghormati, menghargai, dan itu juga yang diajarkan oleh para sahabat. Itu juga yang diajarkan oleh para imam-imam kita besar, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Coba lihat itu, ada enggak yang ribut soal perbedaan? Karena berbeda-beda kan, berbeda-beda, tapi ribut enggak mereka? Enggak ribut, mereka akur, damai, saling menghargai. Nah, kita sekarang enggak demikian. Ya, kalau habis orang disambati terus, kalau gawe orang disalahkan seberataan. Nah, itu sikap yang kurang bijak. Nah, jadilah orang yang bijak dalam hidup ini. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak. Sesama saudara, sudah kalau ada perbedaan kita saling menghormati, saling menghargai, tunjukkan kasih sayang. Karena kalau kita ini kuat bersaudara, berkasih sayang, orang kafir tidak berani sembarangan. Macron berani begitu, kenapa? Islam digampang aja. Maka dulu yang kayak Muammar Gaddafi ya, yang Libya ya, itu orang kafir tidak suka banyak. Karena orangnya berani, lawannya Amerika apa semua, Rusia semua dilawannya semua. Kalau tidak punya utang, suatu Gaddafi jadi presiden, dia tidak mau berutang ke IMF, Bank Dunia, tidak mau. Jual minyak tidak mau pakai dolar, pakai emas. Makmur rakyatnya, walaupun dia sugih juga, ajarannya sugih, tapi rakyatnya dibuatnya makmur rakyatnya semua. Sekarang lihat Libya tuh, kalau kita lihat di Instagramnya, menyesal telah menjatuhkan Gaddafi. Padahal Gaddafi itu orang yang sangat membela agama. Kalau ada urusan agama tuh dia bantu dana segala macam. Itulah permainan dunia kalau lalu dianggap sebagai orang yang berkuasa sewenang-wenangnya, semau-maunya. Padahal semua di balik itu ada kerja orang kafir yang ingin menjatuhkan Islam. Maka kita harus jadi umat Muhammad yang kuat, yang bersaudara, yang saling menjaga satu sama lainnya, punya sikap keras, tegas terhadap kekafiran, tapi berkasih sayang sesama umat beriman. Jangan tunduk kepada orang kafir, hadapi orang kafir dengan Al-Quran. Dengan kekuatan kita kalah, dengan senjata kita kalah, tapi dengan Al-Quran Allah akan memenangkan kita semua ini. Mudah-mudahan kita dimenangkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.